Halo semua pendengar setia, selamat datang di podcast kita mengenai manajemen risiko keuangan bersama kita bertiga, aku Raisa, Aku Lisna. Hai semua, senang banget bisa balik lagi di episode kali ini. Kita bakal bahas topik yang sering banget bikin orang penasaran, tapi juga bikin deg-degan, yaitu tentang risiko dan keuntungan dalam investasi. Benar banget, soalnya banyak orang yang pengen cuan dari investasi tapi lupa kalau di balik setiap keuntungannya selalu ada risiko yang harus siap ditanggung. Nah, hari ini kita bakal bahas gimana cara kita memahami dan mengelola risiko itu biar investasi tetap aman dan bijak. Kalian sadar gak sih, makin kesini makin banyak banget orang ngomongin investasi. Tapi sayangnya masih banyak juga yang cuma fokus ke untungnya aja, gak mikirin risikonya. Nah, itu dia. Padahal investasi itu selalu berpasangan, ada risk dan ada return. Kalau mau untung besar ya harus siap nanggung risiko besar. Itu yang disebut prinsip high risk and high return. Bener, kadang orang cuma lihat, wah di saham bisa naik 20% dalam seminggu. Tapi nggak sadar minggu kedepannya bisa turun 15%. Jadi yang penting bukan cuma ngejar return, tapi paham dulu resikonya. Iya, apalagi kalau lihat pergerakan dari IHSG, kadang naik tajam, kadang juga turun dalam. Jadi itu tuh cerminan pasar saham Indonesia secara keseluruhan kan? Betul banget. IHSG itu bisa dibilang barometer pasar. Dari situ kita bisa analisis risiko dengan mengukur seberapa besar fluktuasi harganya. Nah, ukuran fluktuasi itu disebut standar deviasi. Jadi kalau standar deviasinya besar, artinya harga saham sering berubah-ubah dan resikonya tinggi. Tapi kalau kecil, artinya harganya stabil, resikonya rendah. Ngomong-ngomong soal resiko, kan ada dua jenis resiko ya. Aku juga bingung, bedainya bisa jelasin nggak? Oke, gampangnya gini. Risiko sistematis itu yang nggak bisa kita hindari kayak inflasi, suku bunga, atau krisis ekonomi. Semua orang kena imbasnya. Nah, kalau risiko tidak sistematis itu khusus dari perusahaan tertentu, misalnya manajemen jelek atau produk gagal di pasaran. Tapi yang ini bisa dikurangi dengan diversifikasi. Diversifikasi itu kayak pepatah, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Jadi investasi jangan cuma satu tempat, campur saja sebagian di saham, sebagian di obligasi, sebagian di deposito. Ngomong-ngomong, kalau mau hitung untungnya itu gimana sih? Kan katanya ada dua jenis perhitungan. Iya, rata-rata aritmatik dan rata-rata geometrik. Kalau aritmatik itu sederhana, jumlahin semua return terus dibagi jumlah periode. Kalau geometrik lebih akurat buat jangka panjang karena memperhitung efek bunga majemuk. Misalnya kamu dapat return 10%, tahun pertama 5%, tahun kedua terus minus 3%, tahun ketiga. Nah, rata-rata geometrik itu hasil lebih realistis buat mengukur pertumbuhan sesungguhnya. Wah, jadi intinya bukan cuma berapa persen untungnya ya, tapi juga seberapa stabil investasinya. Iya, benar banget. Kadang orang cuma lihat return tinggi, tapi nggak sadar resikonya juga tinggi banget. Jadi kita harus seimbang antara dua hal itu. Setuju, makanya penting tahu dulu profil risiko kita. Kalau suka tantangan dan siap rugi, bisa pilih saham. Tapi kalau pengen tenang ya pilih deposito atau obligasi. Iya, karena investasi itu bukan cuma soal cuan cepat, tapi soal planning jangka panjang dan kemampuan mengelola risiko juga. Dan jangan lupa belajar baca data, misalnya ambil harga saham bulanan, hitung returnnya, terus lihat standar deviasinya. Dari situ bisa ketahuan mana yang cocok sama kamu. Benar, karena semakin kamu mengerti datanya, semakin kecil kemungkinan kamu panik pas pasar turun. Iya ya, jangan kayak yang tiap harga turun langsung panik jual sahamnya. Nah itu dia, padahal kalau tahu resikonya dari awal, harusnya bisa lebih tenang karena dalam investasi naik turun itu hal wajar. Jadi kesimpulannya teman-teman, risk and return itu ibarat dua sisi mata uang. Nggak
nggak bisa dipisahkan tapi bisa dikelola. Setuju. Yang penting bukan menghindari risiko, tapi mengelola risiko biar tetap bisa dapat keuntungan dengan nyaman. Dan selalu ingat belajar dulu sebelum investasi, jangan ikut tren. Jadi itu dia obrolan santai kita hari ini tentang risiko dan keuntungan investasi. Semoga kalian bisa lebih paham kalau investasi itu bukan sekedar cari untung, tapi juga soal kesiapan dan strategi mengelola risiko. Buat kamu yang mau mulai, nggak perlu takut, mulailah dari yang kecil. Pelajari dulu dasarnya, baru nanti bisa naik level ke investasi yang lebih kompleks. Nah, yang paling penting jangan lupa evaluasi diri sesuai pilihan investasi dengan tujuan dan karakter kamu. Kalau udah ngerti diri sendiri, keputusan finansial pasti jadi lebih baik, lebih bijak. Terima kasih udah dengerin podcast kita hari ini. Jangan ketinggalan untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan menarik selanjutnya tentang